Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Alam Syanur Prasetyo dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Haloleo. Video ini saya buat dalam rangka pemenuhan ulangan akhir semester pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas 3 pokok bahasan, yaitu pendapatan nasional, upah real dan upah nominal, dan yang terakhir, uang dan inflasi. Pada pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan pendapatan negara yang dimulai dengan definisi, rumus, dan faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Sebelum melangkah lebih jauh, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pendapatan nasional. Jadi, pendapatan nasional adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat yang tinggal di satu negara dalam kurun waktu tertentu. Biasanya, perhitungan pendapatan nasional itu dilakukan setahun sekali. Pendapatan nasional perlu dihitung karena untuk mengetahui besarnya pertumbuhan ekonomi dan juga pendapatan per kapita, sehingga pemerintah dapat mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat di suatu negara. Untuk mengetahui pendapatan nasional, terdapat 3 metode pendekatan yang bisa digunakan. 3 metode tersebut yakni: yang pertama, metode pendapatan. Metode ini merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menjumlah semua pendapatan yang telah diterima rumah tangga konsumsi dari suatu negara. Untuk menghitung dengan metode pendekatan pendapatan, kita perlu menggunakan rumus Y sama dengan R ditambah W ditambah I dan ditambah P, yang mana Y artinya pendapatan negara, R artinya rent atau sewa, W artinya wage atau upah atau gaji, I artinya interest atau bunga, dan P yang artinya profit atau laba. Selanjutnya metode pengeluaran, yaitu metode yang digunakan untuk melakukan perhitungan dengan memanfaatkan semua pengeluaran pelaku kegiatan ekonomi yang ada pada suatu negara. Untuk menghitung dengan metode pendekatan pengeluaran ini, kita perlu menggunakan rumus Y sama dengan J ditambah I ditambah G ditambah X dan dikurangi M, yang mana C artinya konsumsi, I artinya investasi, G artinya pengeluaran negara, X artinya ekspor, dan M artinya impor. Selanjutnya, yang terakhir yaitu metode produksi. Metode ini ialah sebuah metode perhitungan yang memanfaatkan nilai tambah dari suatu produk ataupun nilai produk jadi. Untuk menghitung dengan metode pendekatan produksi, kita perlu menggunakan rumus Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2, dan seterusnya, tergantung dari variasi harga dan jenis barang yang akan dihitung. Dalam rumus ini, P artinya price atau harga, dan Q artinya quantity atau jenis barang. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan negara. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain: yang pertama, faktor konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah bagian pendapatan masyarakat yang digunakan untuk membeli barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Faktor ini sangat penting karena konsumsi ini adalah pengeluaran secara keseluruhan untuk bisa mendapatkan barang serta jasa di dalam kegiatan perekonomian dengan periode tertentu. Sedangkan untuk tabungan adalah bagian pendapatan masyarakat yang tidak dapat digunakan untuk konsumsi. Dapat dikatakan bahwa semakin banyak tabungan, maka pendapatan nasional yang diperoleh juga akan semakin banyak. Yang kedua, faktor permintaan dan penawaran agregat. Permintaan agregat adalah daftar dari semua barang serta jasa yang nantinya akan dibeli oleh sektor ekonomi dengan berbagai macam tingkat harga. Sedangkan untuk penawaran agregat itu sendiri adalah hubungan semua penawaran barang serta jasa yang ditawarkan oleh beberapa perusahaan dengan tingkat harga yang sudah ditentukan. Terakhir, ada investasi.
Investasi di sini artinya penanaman uang atau modal. Investasi juga dapat mempengaruhi pendapatan negara, karena investasi merupakan komponen yang sangat penting dari pengeluaran agregat. Pada pokok pembahasan selanjutnya, saya akan menjelaskan upah real dan upah nominal, dimulai dengan menjelaskan definisi, dan dilanjutkan dengan mencari tahu kondisi apa saja yang mungkin terjadi dalam kedua konsep tersebut. Upah real buruh atau pekerja menggambarkan daya beli dari pendapatan atau upah yang diterima buruh atau pekerja tersebut. Upah real ini melihat nilai upah dibandingkan dengan harga-harga barang. Jadi, jika harga barang naik, upah real akan melihat pendapatan dan juga mempertimbangkan daya belinya. Sedangkan untuk upah nominal buruh adalah rata-rata upah harian yang diterima buruh sebagai balas jasa pekerjaan yang telah dilakukan. Upah nominal melihat nilai upah dari angka yang tertera pada upah, tanpa memasukkan faktor-faktor lain seperti harga barang atau keuntungan perusahaan. Jadi, jika dalam sebulan kita mendapatkan penaikan upah, maka upah nominal hanya akan melihat pendapatan kita naik. Tidak peduli berapa tingkat kenaikan harga barang dan daya beli upah. Nilai upah tersebut dianggap naik karena angkanya naik. Karena itu, terkadang cara pandang ini juga bisa menipu kita. Adapun kondisi-kondisi yang mungkin terjadi di antara konsep tersebut, yaitu pada saat tingkat kenaikan upah nominal berada di atas tingkat kenaikan harga, hal itu akan berpengaruh ke upah real yang akan menjadi naik. Sama halnya jika tingkat kenaikan upah nominalnya sama dengan tingkat kenaikan harga, maka upah real akan stagnan. Begitupun jika upah nominal berada di bawah tingkat kenaikan harga, maka upah real akan menjadi turun. Namun, terkadang upah nominal bisa menipu. Hubungan upah nominal dengan upah real bisa selaras, tapi juga bisa bertentangan atau bahkan bertolak belakang. Pada pokok pembahasan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang uang dan inflasi, dimulai dengan menjelaskan definisi dan menyebutkan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran uang, serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya inflasi. Uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Dalam ilmu ekonomi tradisional, uang didefinisikan sebagai alat ukur. Sedangkan dalam ilmu ekonomi modern, uang memiliki makna yang lebih luas. Uang diterima sebagai alat pembayaran transaksi jual beli atas barang dan jasa, serta kekayaan atau aset berharga, dan juga sebagai alat pembayaran utang. Inflasi sendiri memiliki arti kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi juga sering diartikan sebagai kemerosotan nilai mata uang kertas. Dalam permintaan uang, terdapat 5 faktor yang dapat mempengaruhinya. 5 faktor tersebut yaitu meningkatnya kekayaan, pendapatan nasional mengalami perubahan karena besar kecilnya pembelanjaan negara, meningkatnya kebutuhan transaksi dengan mata uang sebagai alat tukar, kebutuhan untuk berjaga-jaga, dan kebutuhan untuk membuat spekulasi. Penawaran juga memiliki 5 faktor yang mempengaruhinya. 5 faktor tersebut yaitu tingkat bunga, tingkat inflasi, tingkat produksi dan pendapatan nasional, kondisi kesehatan dunia perbankan, dan nilai tukar rupiah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kurangan dalam pembawaan materi saya.
Saya tutup dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.